Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Iren Pertiwi Kanian, Nur Ahyar, Andi Amalia Pratiwi, Siti Ramlada Halu, Nur Fadilah, Aisyah Dwi Cahya Ramadan Tisyam, dan Fatima Az-Zahra Ralah. Pada video kali ini kami akan membahas tentang gizi. Ruang lingkup gizi. Pengertian gizi secara umum. Gizi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan, dan dalam memperbaiki jaringan tubuh. Pengertian gizi menurut WHO. Menurut WHO, gizi adalah mempelajari tentang proses yang terjadi pada organisme hidup untuk mengambil dan mengolah zat-zat padat dan cair dari makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, berfungsinya organ tubuh, dan menghasilkan energi. Perkembangan gizi di Indonesia. Perkembangan gizi di Indonesia dimulai dari Belanda mendirikan laboratorium kesehatan pada tanggal 15 Januari 1888 di Jakarta. Tujuannya yaitu untuk menanggulangi penyakit beri-beri di Indonesia dan Asia. Pada tahun 1919, Johnson dan teman-teman lembaga Eijkman meneliti masalah gondok di Wonosobo. Sejak tahun 1919, menganalisis lagi nilai gizi berbagai makanan di Indonesia yang dikenal dengan DKBM. Setelah itu, pada tahun 1930, Dehas menemukan defisiensi vitamin A di Indonesia. Pada tahun 1935, Dehas meneliti tentang KEP di Indonesia. Dan pada tahun 1934, IFF dan Lembaga Makanan Rakyat dan setelah merdeka memulai melakukan sebuah penelitian. Nah, pada tahun 1938, nama laboratorium kesehatan diganti dengan Lembaga Eijkman. Pada tahun 1938 bermula dari tahun 1919. Pada tahun 1950, IFF diganti namanya menjadi Kementerian Kesehatan RI atau LMR, Lembaga Makanan Rakyat. Diketuai oleh Profesor Dr. Purworo Sudarmo, pendiri Persagi, dan dikenal juga sebagai Bapak Gizi Indonesia. Kemudian pada tahun 1960, Profesor Purworo Sudarmo mencetak tenaga ahli gizi, yaitu dan juga penelitian terus dikembangkan di Indonesia, terutama pada konsultasi asing. Dari perkembangan gizi yang telah saya bacakan tadi, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, penjelasan mengenai makanan dan hubungannya dengan kesehatan semakin jelas, yaitu makanan dan unsur-unsur gizi yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus dikonsumsi dari makanan meliputi vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, dan sejumlah karbohidrat. Dan unsur-unsur zat dan non-esensial dapat disintesis oleh tubuh dari senyawa atau gizi-gizi tertentu. Unsur-unsur gizi yang dikelompokkan dari 6 golongan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Terima kasih. Tubuh kita memerlukan 7 jenis nutrisi setiap hari agar tidak gampang sakit. Adapun unsur nutrisi yang terdapat pada makanan, diantaranya yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama bagi tubuh. Tubuh mengubah gula sederhana dan fatty kompleks menjadi glukosa untuk dijadikan sumber energi sel tubuh. Akan tetapi, kelebihan karbohidrat A juga akan menaikkan berat badan karena disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Yang kedua yaitu protein. Protein berguna untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Tubuh kita memecah protein menjadi berbagai macam asam amino, kemudian diserap oleh sel-sel tubuh untuk kebutuhan metabolisme dan pertumbuhannya. Yang ketiga yaitu lemak. Merupakan sumber energi kaya yang membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K, dan pembentukan hormon di dalam tubuh. Sumber lemak terbaik yaitu alpukat, kacang-kacangan, sayur hijau, dan buah-buahan. Yang keempat, vitamin. Vitamin sangat penting untuk metabolisme tubuh dan merawat sel tubuh. Setiap sel dalam tubuh membutuhkan vitamin untuk banyak proses di dalamnya. Kemudian, yang kelima yaitu mineral. Mineral sangat penting untuk pertumbuhan dan proses metabolisme dalam sel tubuh kita. Mulai dari rambut, kulit, tulang, hingga sel darah membutuhkan mineral dalam kesehariannya. Yang keenam yaitu serat tumbuhan, atau biasa juga disebut dengan serat makanan, merupakan bagian dari makanan yang tidak dipecah oleh tubuh dan membantu untuk menjaga fungsi sistem pencernaan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu air. 65% berat tubuh terbuat dari air. Kandungan air dalam tubuh berkurang lewat pencernaan, pernapasan, keringat, dan urin.
Materi selanjutnya adalah pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari yang didasarkan pada jenis dan jumlah zat gizi, yang kesemuanya telah disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Kebutuhan gizi dini pada tubuh dipenuhi dengan cara memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup sehat, dan mempertahankan berat badan normal. Hal ini semuanya dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan gizi. Adapun beberapa pedoman gizi seimbang, yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. 2. Makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. 3. Makanlah makanan sebagian sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. 4. Pilihlah makanan berkadar lemak sedang dan rendah lemak jenuh. 5. Gunakan garam beriodium. 6. Makanlah makanan sumber zat besi. 7. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. 8. Biasakan makan pagi. Masalah gizi di Indonesia merupakan problematika serius yang perlu segera ditangani. Sebab, gizi merupakan hal yang sangat penting bagi anak-anak untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Ketiadaan gizi yang memadai dan berkelanjutan dapat menyebabkan komplikasi kesehatan serius pada anak-anak. Maka dari itu, mari kita kenali berbagai masalah gizi di Indonesia dan tindakan penanganan yang bisa dilakukan. Masalah gizi di Indonesia yang rawan terjadi pada anak antara lain: 1. Wasting atau kurus. Di Indonesia, anak-anak cenderung memiliki tubuh yang kurus apalagi bila dibesarkan dalam keluarga berpenghasilan rendah atau miskin. Kurusnya tubuh anak atau wasting umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan zat gizi. Dilansir dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, prevalensi wasting atau anak balita kurus di Indonesia adalah sebesar 10,19%. Kurus akibat gizi kurang dapat meningkatkan risiko anak terkena berbagai penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak buruk pada kesehatannya. Masalah gizi ini dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. 2. Obesitas. Masalah gizi di Indonesia lainnya berdasarkan Kemenkes adalah obesitas. Anak-anak Indonesia biasanya kurang mendapat asupan serat, sayur, dan buah, sering mengonsumsi makanan berpenyedap, dan kurang melakukan aktivitas fisik. Obesitas juga merupakan malnutrisi. Berbagai kebiasaan tersebut dapat membuat pola makan anak tidak sesuai dengan gizi seimbang, sehingga meningkatkan risiko kegemukan. Bahkan, menurut Riskesdas 2013, sekitar 8 dari 10 anak di Indonesia mengalami obesitas. Obesitas dapat meningkatkan risiko anak terkena penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kanker, osteoporosis, dan kondisi lainnya, yang dapat menurunkan produktivitas dan usia harapan hidup. Akan tetapi, permasalahan gizi di Indonesia ini dapat dicegah dengan mengatur pola dan porsi makan, mengonsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik, serta tidur yang cukup. 3. Stunting atau bertubuh pendek. Kebanyakan anak di Indonesia memiliki badan yang pendek. Rata-rata tinggi anak Indonesia lebih pendek daripada standar WHO. Mayoritas anak laki-laki lebih pendek 12,5 cm. Sementara itu, rata-rata anak perempuan lebih pendek 9,8 cm. Tubuh pendek atau stunting pada masa kanak-kanak dapat diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan. Dilansir dari World Bank, antara tahun 2010 dan 2013, kejadian stunting di Indonesia meningkat dari 35,6 menjadi 37,2%, atau sekitar 8,4 juta anak. Masalah gizi di Indonesia ini juga dapat menimbulkan berbagai dampak. Beberapa di antaranya adalah penurunan kekebalan tubuh, fungsi kognitif, hingga gangguan sistem metabolisme. Bahkan, stunting disinyalir dapat mengurangi sebesar 5,10 poin IQ, memperoleh nilai rendah di sekolah, dan mengurangi produktivitas anak dari waktu ke waktu. Anemia pada anak sebagian besar diakibatkan oleh kekurangan zat besi. Cukup banyak anak di Indonesia mengalami anemia atau kekurangan darah. Anemia dapat berdampak buruk terhadap penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar, dan produktivitas. Akan tetapi, permasalahan gizi di Indonesia ini dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, dan zinc. Anemia juga merupakan masalah nutrisi utama pada remaja. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh pola makanan yang salah. Dilansir dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, prevalensi anemia tahun 2001 pada remaja perempuan yaitu sebesar 25,8%, sedangkan remaja laki-laki sebesar 12,1%. 5. Kurangnya vitamin A, KVA, kekurangan vitamin A.
termasuk ke dalam masalah gizi di Indonesia. Walaupun masalah ini sudah dapat dikendalikan, kekurangan vitamin A bisa berbahaya. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan pada anak-anak. Selain itu, kekurangan vitamin A juga meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat infeksi berat seperti diare dan campak. Namun, Indonesia telah melakukan penanggulangan dengan pemberian kapsul vitamin A setiap 6 bulan di puskesmas. 6. Gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Kekurangan iodium dapat menyebabkan kerusakan otak pada anak-anak. Hal tersebut mengakibatkan gangguan perkembangan kognitif dan motorik yang mempengaruhi kinerja anak di sekolah. Selain itu, kekurangan iodium pada anak juga dapat memicu hipotiroidisme atau rendahnya hormon tiroid dan penyakit gondok. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada tahun 2013, 15-25% anak usia sekolah, wanita subur, ibu hamil, dan ibu menyusui mengalami kekurangan iodium. Penanggulangan GAKI dilakukan dengan mewajibkan semua garam yang beredar harus mengandung iodium sekurang-kurangnya 30 ppm. Oleh sebab itu, perhatikan Anda menggunakan garam beriodium untuk mencegah masalah gizi di Indonesia ini. Pada dasarnya, penanganan kurang gizi akan berbeda-beda dari satu orang dengan orang yang lainnya. Ini semua tergantung pada keparahan yang dialami dan penyakit penyerta komplikasi juga yang timbul. Kemudian, ahli gizi biasanya akan memberikan rencana penanganan yang sangat spesifik untuk tiap orangnya. Menurut Aswar 2004, solusi yang bisa dilakukan adalah 1. Upaya perbaikan gizi akan lebih efektif jika merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan beserta target yang ditetapkan di bidang perbaikan gizi memerlukan keterlibatan seluruh sektor terkait. Kedua, yaitu dibutuhkan adanya kebijakan khusus untuk mempercepat laju kecepatan peningkatan status gizi sehingga hambatan peningkatan ekonomi dapat diminimalkan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan program gizi hendaknya berdasarkan kajian best practice atau efektif dan efisien dan lokal spesifik. Misalnya pemberian iodium pada wanita hamil di daerah endemis berat GAKI dapat mencegah cacat permanen baik pada fisik maupun intelektual bagi bayi yang dilahirkan. Yang keempat yaitu mengambil keputusan di setiap tingkat menggunakan informasi yang akurat dan evidence based dalam menentukan kebijakannya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan dalam upaya penanggulangan masalah gizi, baik kemampuan teknis maupun kemampuan manajemen. Yang terakhir yaitu meningkatkan upaya penggalian dan mobilisasi sumber daya untuk melaksanakan upaya perbaikan gizi yang baik efektif melalui kemitraan dengan swasta, LMS, dan masyarakat.